memberi kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Perlu kita bersyukur karena orang yang sudah meninggal dunia sekarang, yang mereka berada di makobir, tempat kuburan, itu pingin hidup sebentar saja untuk berjumpa Ramadan, bukan untuk nyambangi rumahnya. Kangen sepeda motorku anyar, kangen sepeda motornya, atau kangen rumahnya baru diperbaiki. Mereka yang sudah meninggal tidak mengingat itu semua, tetapi mereka yang inginkan ketika sudah meninggal pingin berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Karena apa? Karena keistimewaannya yang luar biasa, yang dimana siang dan malamnya dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ampunannya. Maka siapa yang punya dosa di siang hari, maka diampuni oleh Allah siangnya. Apa buktinya? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang punya dosa di malam hari, diampuni oleh Allah. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dengan catatan imanan wahtisaban, beriman dan mengharap pahala dari Allah. Tetapi percuma kalau siangnya puasa tapi tidak mengharap pahala Allah, atau terawih hanya ikut-ikutan, tidak atas dasar iman dan mengharap pahala Allah, maka percuma. Jadi kalau berdasar iman dan mengharap pahala Allah, maka semua dosa yang kita lakukan sejak dulu sampai sekarang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat isya, sholat tarawih rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, harfun nida, huruf panggilan. Dalam bahasa Arab harfun nida itu ada 14. Ada a, ada ayah, tapi yang simple itu iya. Maka di dalam Al-Quran hanya harfun nida yang dipakai hanya ya. Itu karena simple. Itu fungsinya untuk memanggil jarak lil qorib, yang dekat, pantas. Misalkan ya Budi, wahai Mas Budi, jarak dekat bisa. Jarak menengah, misalkan ya Cak Mong, ya pantas. Jarak jauh, ya Siti, wahai Bu Siti, ya pantas. Jadi ya ini fungsinya luar biasa untuk memanggil jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. Ayyuha, ayu itu munada, untuk menguatkan supaya memanggilnya itu mantep. Ya ayyuha, wahai, maka yang dipanggil mesti kaget atau mesti sadar. Ha itu tambih, untuk mengingatkan. Saya ingatkan Anda. Alladzina itu isim mausul, ini berfungsi untuk semuanya, baik laki-laki bisa, perempuan bisa, baik memanggil yang kecil, yang muda, yang tua bisa, baik yang punya harta, tidak punya harta bisa, baik yang berjabat atau tidak punya jabatan, dipanggil semua. Amanu, wahai orang yang masih punya iman di dalam hatinya, baik itu imannya kecil, baik imannya itu menengah, baik imannya itu kuat, dipanggil semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ingatkan Anda, saya kasih. Maka terjemahannya, wahai orang-orang yang masih punya iman, saya ingatkan, saya kasih suatu amalan yang bila amalan ini jenengan kerjakan, maka Anda akan menjadi baik. Maka kita dapati di awal-awal Ramadan ini, maka masjid-masjid, musola-musola penuh semuanya. Bahkan ada yang gelar
karpet, gelar kloso, macam-macam. Tapi sayangnya rahmat yang sudah diberikan oleh Allah tidak dijaga. Maka pada malam ketiga, malam keempat, kelima terjadi fenomena berkemajuan, yaitu maju softnya sedikit-sedikit, 1, 2, softnya kosong sedikit-sedikit. Itu karena apa? Itu mentalitasnya nggak dijaga, sehingga sayang rahmat yang sudah diberikan oleh Allah disia-siakan. Nah, itu maka terjadi yang demikian. Maka bagaimana supaya mentalitas ini kuat, bisa stabil, bisa beribadah sejak awal sampai akhir, bisa semangat? Tentunya harus diikuti dengan doa. Nabi SAW itu sejak awal melihat bulan itu berdoa kepada Allah, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Allahumma ahillahu alaina, ya Allah anugerahkan awal Ramadan kepada kami bil yumni, dengan ketenangan. Ini ada indikasi bahwasanya ada orang yang masuk pada bulan Ramadan di awal-awal ini hatinya nggak tenang, bisa jadi banyak persoalan, bisa jadi macam-macam, nggak tenang, ada urusan ini itu. Maka perlu berdoa kepada Allah supaya dikasih ketenangan oleh Allah, bil yumni wal iman, dan kekuatan iman. Jadi spirit supaya masuk Ramadan ini spiritnya kuat, tidak loyo, tidak semangat beribadah. Maka perlu berdoa kepada Allah dikasih kekuatan spirit yang kuat untuk beribadah kepada Allah. Wassalamati wal islam, wassalamah, selamat baik itu fisiknya, supaya di awal sehat, di tengah Ramadan sehat, sampai akhir pun sehat. Karena mungkin ada orang yang di awal Ramadan badannya sehat kuat, tetapi di tengah Ramadan atau di akhir-akhir Ramadan ternyata kena penyakit. Tentu makanya kita perlu berdoa kepada Allah supaya dikasih keselamatan, kesehatan sejak awal sampai akhir Ramadan. Yang kedua, selamat dari sesuatu yang bisa merusak puasa kita, sehingga yang harusnya kita mendapat 100% pahala ternyata ada kerusakan-kerusakan yang banyak, baik itu dirusak oleh ghibah, dusta, namimah, hasad, iri. Maka kita perlu berdoa kepada Allah supaya dilindungi oleh Allah dari segala sesuatu yang bisa merusak pahala puasa kita. Wassalamati wal islam. Islam, apa bedanya iman wal Islam? Kalau iman tadi adalah spiritnya, semangatnya, sedangkan Islam ini adalah jenisnya, yaitu supaya kita bisa beribadah yang banyak di bulan suci Ramadan. Jangan mencukupkan diri puasa saja, cukup puasa aras-arasan terawih. Padahal di dalam surat Al-Baqarah, wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakan puasamu di malam hari dengan apa? Beribadah, dengan sholat terawih, dengan membaca Al-Quran. Jadi nggak cukup hanya puasa saja, nggak terawih, nggak baca Al-Quran, nggak cukup. Kita perlu berdoa kepada Allah, wassalamati wal islam, supaya bisa beribadah yang banyak, bisa puasa, bisa terawih, bisa baca Al-Quran, bisa sedekah. Nah, ini perlu berdoa kepada Allah, Rabbi wa rabbukallah. Kenapa kalimatnya enggak cukup Rabbi, tetapi kenapa Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah? Itu supaya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal, kita tetap beribadah kepada Allah ikhlas lillahi ta'ala. Maka saya mengingatkan diri sendiri dan kepada teman-teman yang lain, jangan menjadikan ngapunten misalkan imam sebagai ajang untuk adu vokal, lomba enak-enakan. Ya memang harus ngimami enak, harus, tetapi jangan jadikan sebagai adu vokal. Saya yang paling enak bacaan saya, atau khotib adu pidato, ini ceramah yang paling bagus. Nah, ini tentu bukan ajangnya di sini. Maka Rabbi wa rabbukallah diingatkan, kita beribadah ikhlas lillahi ta'ala.
Jamaah sholat isya, sholat tarawih rahimakumullah. Yang terakhir perlu saya jelaskan makna tarawih. Tarawih itu berasal dari kata rawaha yurawihu tarwihah, jamaknya tarawih. Itu asal katanya ruh. Ruh itu adalah inti kehidupan. Ruh itu adalah inti kedamaian. Ruh itu adalah inti kebahagiaan. Beda dengan pikiran. Kalau pikiran itu nggak akan pernah bisa tenang, karena pikiran itu akan terus berpikir macam-macam dan nggak bisa tenang. Yang bisa tenang itu adalah ruh, jiwa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Oleh karena itu mengapa dinamakan dengan sholat taraweh? Karena supaya siapa yang mengerjakan sholat taraweh dengan lulus itu akan menghasilkan ketenangan di dalam dirinya, sehingga ketika pulang dari sholat taraweh hatinya tenang, menunggu sahur hatinya tenang, atau bahkan meninggal dunia hatinya sudah tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu makna dari tarawih. Maka jangan punya niatan sholat taraweh pingin cari yang cepat. Nah, di musola sana saja cuma 10 menit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini berarti bukan sholat taraweh tapi jungkir walik. Ngapain jauh-jauh jungkir walik di masjid atau musola? Pulang aja di rumah di kasur jungkir walik empuk. Nah, ini nggak paham makna tarawih. Rawaha yurawihu, roh itu inti ketenangan hati. Maka diharapkan siapa yang selesai sholat taraweh hatinya tenang, damai. Nah, demikian mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.